Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan topik quadratic equation, tapi kali ini kita akan berpindah ke garis ya atau lines. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang eh, persamaan kuadrat sama pertidaksamaan. Nah, untuk line itu sendiri ya, teman-teman harus tahu bahwa linear equations is two unknown x and y. Artinya di sini ada dua variabel yang muncul, bukan hanya variabel x saja seperti di apa namanya di yang kemarin kita bahas ya. Di sini ada variabel x muncul, ada variabel y kemudian ya. Nah, eh, untuk persamaannya selalu sama, tipenya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nanti kita akan lihat sumbu garisnya melewati X atau melewati Y. Karena biasanya garis itu kan ada dua ya, ada garis X dan garis Y. Nah, di sini akan ada dua yang muncul gitu. Artinya akan ada istilah X0 dan Y0 sebagai titik asal, kemudian akan ada X1 dan Y1 sebagai titik tujuan atau titik kedua begitu. Di mana kondisinya juga akan bisa saja kondisi X itu akan sama dengan Y, X0 akan sama dengan X1, atau Y0 akan sama dengan Y1. Tapi tidak selamanya bisa sama gitu ya. Misal contohnya 1,2 which is ini adalah X gitu ya. X0 gitu ya. X0 ini adalah Y0. Kemudian kalau ini juga X1 ini ya Y1. Berarti kondisinya X0-nya tidak sama dengan X1 gitu ya. Dan Y0-nya juga tidak sama dengan Y1 begitu. Nah, jadi ingat bahwa ketika ada persamaan misalnya titik 2,1 gitu atau titik 3,0, maka yang muncul duluan kita sebut sebagai variabel X, yang di sebelahnya kita sebut sebagai titik atau yang ada di sumbu Y begitu ya. Nah, ini ada contoh misalnya consider the equations gitu ya. Ada 2x plus 3y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita bisa lihat bagaimana untuk mendapatkan solusinya gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Katanya kalau kita lihat 2 dan 0 itu merupakan sebuah solusi. Tapi kalau misalnya 1 dan 2 itu bukan solusi. Gimana maksudnya? Kita masuk aja nilai x, y-nya. Misalnya ini x-nya, ini y-nya begitu ya. Jadi otomatis jadinya 2 dikali x-nya adalah 2 begitu ya. Kemudian ditambah 3 dikali y-nya adalah 0 begitu ya. Dikurang sama 4. Berarti 4 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan 0 kan? Berarti sama sesuai persamaan ini. Tapi jika yang dimasukkan adalah 1,2, maka jadinya 2, ini X-nya ya, ini Y. Berarti 2 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 2 ditambah 6 dikurang 4 jadinya berapa? Ya, jadinya 4. Jadi makanya untuk X dan Y 1,2 itu tidak menjadi solusi, bukan sebuah penyelesaiannya. Tapi kalau misalnya X Y-nya 2,0 itu merupakan penyelesaiannya. Itu menggunakan direct substitution ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Consider the line L given by 2x plus 3y minus 4 sama dengan 0. Masih persamaan yang sama. Sekarang disuruh buat for each following points determine whether it lines on L or not. Oh, maksudnya untuk ini x y ini apakah kira-kira sesuai nggak untuk persamaan ini untuk 2x tambah 3y kurang 4 harus sama dengan 0. Kita substitusi lagi. Jadi 4 ini sebagai x, kemudian min 1 itu sebagai y. Begitu juga dengan 5. 5 sebagai x, ini sebagai y. So, kita akan dapatkan persamaannya. Jadinya kan 2x plus 3y dikurang 4 kan sama dengan 0. Berarti 2 dikali 4 ya, ditambah 3 dikali min 1 gitu ya, sama dengan dikurang 4 sama dengan 0. Kita lihat
Ini 8, 3 min 1 minus 3 ya, minus 4. Berarti 8 kurang 3, 5 kurang 4, 1. Berarti tidak sama dengan 0. Maka untuk 4, min 1 itu bukan penyelesaian atau solusi untuk persamaan ini. Lalu jika kita ganti dengan 5 minus 2, ya kita coba lagi. Berarti 2 dikali 5, ini karena 2x gitu ditambah 3y dikurang 4. Makanya 2 kali 5 tambah 3 kali minus 2 dikurang 4. Maka jadinya 10 dikurang 6 dikurang 4. Nah ini benar nggak? Ternyata bisa ya. Nah maka ini otomatis jawabannya 0 benar. Maka untuk penyelesaian 5 min 2 itu bisa dikatakan sebagai solusi untuk persamaan linier atau persamaan garis 2x plus 3 dikurang 4. Nah, sampai di sini paham? Oke, kalau belum paham silahkan diulang kembali ya. Nah, yang berikutnya kita kenal istilahnya adalah intercept. Apa itu intercept? Nah, ini menarik ya. Jadi ingat bahwa di sini ada persamaan. Misalnya kita lihat. Misalnya ada persamaannya. Consider the line L given by x plus 2y and minus 4 is equals to 0. Find the points, the intersections of L with the x-axis and y-axis. Artinya apa? Perpotongan garis. Apakah itu melalui sumbu x atau melalui sumbu y? Ini ada garis nih, ya kan? Ini kan garis ya. Nanti silakan berpotongan garisnya ada di mana? Apakah di sumbu x saja? Apakah di sumbu y saja? Nah itu, ini kan x ya, x-axis, ini adalah y-axis. Nah itu tuh melihat intercept itu. Sekarang kita lihat ya, kita contohin misalnya dengan cara mencari put y as 0. Misalnya kita anggap y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah maka kita akan dapat x gitu ya ditambah 2 kali 0 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x kurang 4 sama dengan 0. Sama kayak gini ya. So, kita akan dapat x sama dengan 0 plus 4. Maka x-nya adalah 4. Begitu. Nah, sedangkan kalau misalnya seperti ini, maka otomatis kalau x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 0, maka kita bilang perpotongannya adalah 4,0. Kenapa? Karena tadi kita anggap y-nya 0 dan kita mendapatkan x sama dengan 4. Maka jadinya 4,0. Paham? X, y. Begitu dibuat jadinya x, y. Jadi perpotongannya ada di sini. Tapi kalau kita anggap x-nya yang 0, di mana perpotongannya kira-kira? Kita ganti aja, berarti x tadi ya, x tambah 2y kurang 4, begitu sama dengan 0. Maka x x-nya 0 ya, berarti 0 ditambah 2y dikurang 4 sama dengan 0, begitu. Ini 0 ya, maka 2y sama dengan 4 dibawa ke kanan gitu ya, maka y sama dengan 2. Maka dapatlah y-nya 2. Nah, karena x-nya 0, y-nya 2, maka intersections-nya akan diperoleh pada titik x, y berapa? X, y-nya adalah 0,2 karena x-nya kita anggap sebagai 0 dan y-nya kita dapat adalah 2 begitu. Ya. Nah, itu adalah cara menentukan titik perpotongan ya. Nah, dengan menganggap x atau y-nya sama dengan 0 begitu. Lalu kita akan lihat untuk menentukan, jadi saya simpulkan lagi kalau intercept itu untuk melihat titik perpotongannya ada di mana, maka kalian bisa misalkan x-nya 0 dan y-nya sama dengan 0. Nanti sampai dapat titiknya di mana berpotongannya. Begitu ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, ada istilahnya slope. Nah, slope ini bahasa lainnya adalah kemiringan atau pernah dengar istilah gradien. Nah, itu sama. Kemiringan garisnya. Jadi antara slope, kemiringan sama gradien itu sama ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau kalian menemukan istilah slope, kalian menemukan istilah gradien, kalian menemukan istilah kemiringan, itu adalah istilah-istilah yang sama saja, cuman bahasanya banyak gitu ya istilahnya. Nah, di sini for non-vertical lines, nah, kalau garisnya tidak vertikal gitu ya. Ya, kalau tidak vertikal, maka bagaimana cara penyelesaian slope-nya? Kalau tidak vertikal, maka penyelesaian slope-nya itu bisa dilakukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Ini persamaan gradien kalau masih ingat ML itu ya. Jadi M Y2 dikurang Y1
per X2 dikurang X1. So, pasti kita punya dua titik di sini. Apakah X1, Y1 atau X2, Y2. Nah, yang jelas kedua garis ini adalah garis yang tadinya artinya gini, garis ini pasti punya dua titik begitu. Nah, misalnya kita lihat ya. Misalnya seperti ini. Nah, misal kalau misalnya justru garis itu vertikal gitu, apa yang terjadi begitu? Nah, kalau garis itu vertikal, maka sebenarnya dia itu akan punya kesamaan begitu. Artinya X2-nya, X1-nya akan sama dengan X2. Maka otomatis ketika dimasukkan ke persamaan ini, begitu ya, maka jadinya kan X2 kurang X1-nya sama dengan 0, karena kan sama tadi. Which is itu nggak bisa didefinisikan. Makanya itulah kelemahan kalau menggunakan garis yang vertikal untuk menyatakan slope atau kemiringan. Maka tetap dipakai yang persamaan tadi. Misal, kita ambil contohnya adalah ada persamaan garis 2x minus 5y kurang tambah 9 gitu. Nah, di mana titik awalnya adalah ini X1, ini Y1, berarti ini X2, ini Y2 gitu ya. Ya kan? Nah, maka slope-nya adalah, tadi rumusnya apa? M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka 3, Y2-nya 3, dikurang Y1-nya 3 juga. Sorry, Y1-nya ini, 1, bagi 1. Berarti 2 gitu ya. Kemudian X2, 3 dikurang X1 minus 2. Berarti 3 tambah 2, berarti 5. Makanya dapatnya 2 per 5. Nah itu, paham situ sampai situ ya, 2 per 5 atau apa namanya, ya cuman bisa 2 per 5, nggak bisa kita sederhanakan lagi, jadinya kok menjadi desimal begitu ya. Nah, jadi itu adalah prinsipnya yang pertama. Kemudian kita akan coba kira-kira you can take any two points. For example, taking a 0 point apa namanya 9 per 5 or minus 9/2 Jadi di sini kita bisa tentukan dari mana dapatnya ini gitu ya. Ini sebenarnya dapatnya gampang. Coba lihat, ini kan x-nya yang sama dengan 0 kan. Ini kan y-nya yang sama dengan 0. Jadi dia misalnya anggaplah x-nya sama dengan 0. Nanti dimasukkan ke persamaan ini, persamaan garisnya. Kan 2x dikurang 5y tambah 9 sama dengan 0. Kalau x-nya 0 berarti kan 2 kali 0 begitu ya. Dikurang 5y tambah 9 sama dengan 0. Maka jadinya 0 dikurang 5y tambah 9 sama dengan 0. Maka jadinya min 5y adalah min 9. Maka y adalah 9 per 5. Inilah dia. Kalau x-nya 0, y-nya 9 per 5. Gitu, paham ya? Lalu kalau dibuat y-nya yang 0, maka otomatis 2x dikurang 5 kali 0 kan, ditambah 9 sama dengan 0 dari persamaan ini. Jadi y-nya kita ganti sama 0 sekarang. Maka 2x minus 0 tambah 9 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan tambah 9 sama dengan 0 begitu kan? Maka 2x adalah min 9 atau x min 9 per 2. Maka dapatlah di sini x-nya adalah min 9 per 2 untuk 0. Lalu garis ini dicari lagi gradiennya dengan xy ini. Berarti kan sekarang x1-nya ini y1, ini x2, ini y2. Masukkan ke persamaan ini, dapatnya sama ternyata 2 per 5. Maka penyelesaian M yang tadi itu sama dengan ini. Kalau sama, maka ini bisa diterima persamaannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Let L be non-vertical line in the coordinate plane. Gitu. Misalnya, P, X1, Y1. Nah, jadi kalau misalnya non-vertical lines, justru yang terjadi adalah persamaannya, maaf, kayaknya saya salah tadi ya. Oh, benar sih. Maksudnya gini. Maksud saya adalah
Ini harus ditekankan bahwa ini merupakan persamaan linear gitu ya. Jadi untuk vertical line. Tapi untuk non vertical line kita pakai persamaan yang ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di mana M adalah slope atau kemiringan tadi. Ya, dan the equation for L can be written in the form like this. Misal ya, kita dapat nanti persamaannya begini. Uh, Bentar ya. Nah, ini misalnya. Jadi ingat bahwa persamaan garis itu selalu bertemu ya, bahwa misalnya nih persamaan garis itu selalu gini, Y sama dengan MX plus B. Jadi gampangnya ingat aja bahwa ini adalah Y gitu ya, kemudian M adalah slope gitu ya. X ya variabel X-nya garisnya, sedangkan B disebutnya intercept. Nah, jadi itu. Jadi ini slope, B-nya yang jadi yang terikat sama variabel X disebutnya slope atau kemiringan, sedangkan yang tidak terikat sama sumbu X artinya disebutnya intercept, gitu ya. Contoh, misalnya persamaan garisnya 2X plus 3Y dikurang 4 sama dengan 0 gitu. Maka di sini kita bisa cari tuh persamaannya sehingga menjadi persamaan Y sama dengan MX plus B untuk mendapatkan slope-nya mana. Jadi orang bilang nih, temukan slope dari persamaan linear ini, gitu kan bingung ya. Jadi dibuat persamaannya jadi seperti ini, kita atur ulang gitu, rearrangement, kita atur ulang 2x plus 3y minus 4 is 0 gitu ya. Maka biar y-nya ada di sisi kiri dan x-nya pindah, maka langsung dipindahin gitu. Maka jadinya 3y sama dengan minus 2x plus 4. Ini pindah ke sini jadi minus 2y. Min 4 dipindahkan kemari jadi plus 4. Maka otomatis y-nya kan kita butuh persamaan y. Maka y adalah semua bagi 3 kan. Maka 2 bagi 3x plus 4 bagi 3. Maka otomatis karena ini di sebelah x, maka dia mx kan. Maka otomatis m atau slope-nya adalah minus 2/3. Begitu. Paham ya? Oke. Oke, next kita lanjut. Nah, sekarang kita diminta untuk bikin persamaan garis. Jika diketahui titik-titiknya adalah 1,3 dan 2,4 gitu. Nah, cara mudahnya adalah yang pertama tentukan dulu slope-nya. Ya, jadi kalau yang tadi kan kalian diminta untuk langsung menentukan slope dari persamaan garis. Jadi gampangnya tinggal diatur ulang sehingga persamaannya jadi Y sama dengan MX plus B begitu. Nah, kalau yang kondisi soal ini, kita diminta untuk menentukan persamaan garisnya dari titik-titik ini. Nah, ya udah kita buat dulu. Berarti titik ini X1, ini Y1 begitu. Ini X2, ini Y2 begitu ya. Y ya Y2 begitulah. Maka untuk mencari M, tadi kan rumusnya apa? M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kan? Nah, maka jadinya Y2-nya mana sih? Kok jadi bentar. Oh, sorry. Saya kebalik nih. Jadi ini lagi bahas non vertical line ya. Kita lagi nggak bahas ini ya. Maaf. Jadinya bukannya rumusnya. Kita hapus dulu. Hmm. Ini persamaan yang non vertikal ya, bukan yang awal tadi. Jadi di sini itu kita pakainya persamaan ini kan, bahwa Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka M-nya itu sendiri Y kurang Y1 per X kurang X1. Maka di sini kita buatnya nggak boleh seperti ini ya. Berarti begini caranya. Maka ini sebenarnya disebutnya X. Ini X, ini Y, ini X1 gitu ya. Ini Y1. Maka
Y kurang Y1. Y-nya kan 3 ya. Dikurang Y1-nya min 4. Maka 3 kurang min 4. 1 kurang. Ini ikutin aja ya. Sama dengan min 7 gitu. Maka dimasukkan ke persamaan ini. Gitu. Bahwa Y. Kan tadi persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. M-nya udah dapet kan. Min 7. Maka masuk kemari. Y kurang. Y1 kan 3. Ini sorry Y1. Ini Y1. Ya kan? Kemudian X kurang X1, X1-nya berapa? 1 kan? Ini dia. Nah, dapat nih persamaannya. Ya udah, terus gimanain? Dibuat aja diatur, berarti dia kan gini. Maka Y kurang 3 sama dengan 7 kali ke dalam, berarti min 7X, 7 kali ke sini, maka jadi plus 7 begitu. Maka yang ada variabelnya dibawa kemari semua. Jadi otomatis persamaannya biar aturnya tuh XY gitu ya. X plus Y plus C sama dengan 0, maka jadinya biar persamaannya tuh kayak persamaan garis X, Y gitu ya. Bawa kemari, berarti 7X gitu ya. Kemudian ditambah Y, dikurang 3, dikurang 7 sama dengan 0, biar sama dengan 0. Bawa ke kiri semuanya. Maka 7X plus Y kurang 10 sama dengan 0. Dapatlah persamaan garisnya. Berarti ya sekarang ya. Kalau nggak ngerti diulang-ulang di bagian ini ya. Nah, ada juga yang disebutnya sebagai garis yang paralel sama perpendicular. Nah, jadi kalian bisa cari untuk yang garis paralel bagaimana, yang perpendicular itu bagaimana. Nah, kalau dia paralel ada dua garis gitu. Kalau dia paralel maka M1 sama dengan M2. Artinya slope atau kemiringan di garis pertama sama dengan di garis kedua. So, kita sebutnya paralel. Jadi garis yang sejajar. But kalau kita sebutnya perpendicular, justru M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti dia tidak sama gradiennya. Justru perkaliannya adalah minus 1. Jadi ingat ya, ada dua kategori, parallel or perpendicular. Begitu ya. So, if we have the examples, misalnya, find the equation in general linear form for two lines spacing through the points of 3 over 3 point minus 2, such as one is parallel to the line. Nah, katanya dia itu garis yang tadinya punya titik 3,2 itu paralel dengan line 3x plus 1. And the other is perpendicular to it. Katanya yang lain justru perpendicular gitu ya. Let's say misalnya L1 garis pertama itu melalui titik 3, minus 2, 3, minus 2 and parallel. Berarti kita bisa bilang bahwa di sini persamaannya kan jadinya seperti ini ya. Kenapa dia langsung bisa munculin ini? Y kurang minus 2 sama dengan 3, which is ini M. Dari mana dapat M dia gitu? Coba lihat di sini persamaan garisnya. Y sama dengan 3X plus 1. Berarti ini kan aja sama aja kayak MX plus B kan. So yang di sebelah X selalu disebut sebagai slope. Langsung aja harus peka ya ke sini ya. Maka M-nya 3. Dia masukkan nih Y kurang Y1 gitu kan. Y1-nya adalah ini minus 2. X1-nya adalah 3. Dapat persamaan ini dia. Ini adalah persamaan yang dia itu paralel. Berarti kalau paralel apa? M-nya sama. M1-nya sama dengan M2. Tapi kalau perpendicular, tadi apa? M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M1, kita cari M2 kan, karena kan garis kedua. Berarti M2 sama dengan seper M1 kan. Maka seper dari M1 tadi berapa? 3 kan. Ini M-nya 3. Maka min sepertiga. Makanya di persamaan garis yang kedua ini, itu M-nya minus sepertiga. Nah, sehingga persamaannya beda dapatnya. Dia atur ulang dapat persamaan ini. Dapatnya seperti ini. Jadi kalau dia parallel, maka persamaan garis yang keduanya ini. Tapi kalau perpendicular, ini. Jadi dua kondisi. Karena di soalnya dibilang dia itu garis yang 3,2 ini, dia parallel dengan Y ini dan perpendicular sama ini juga. Jadi dibuat dua. Gitu ya. Paham ya, kalau nggak paham diulang. Jadi ingat syaratnya aja. Kalau kalau paralel tuh kayak gini, tapi kalau perpendicular tuh gini ya, yang saya kotakin. Now your turn.
to explore. Jadi silahkan dikerjakan begitu ya, bagaimana cara mencari persamaan-persamaan menggunakan soal yang ada di sini. Dari A sampai F gitu ya. Jadi silakan ada perpendicular, parallel, kemudian juga ada having disuruh cari apa sih given your answer in general line form. For each following find the equations of lines satisfying in the given conditions. Ini disuruh mencari garis ini melalui titik 2,3. Tadi juga ada kita pelajari ya bagaimana kalau garis melalui titik suatu titik begitu, bagaimana cara menentukan persamaannya. So ada slope-nya and passing this through, and ada slope juga ada sekian paralel perpendicular, ya ada perpendicular to y axis. Jadi silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di classroom begitu. Jika ada pertanyaan tentang materi hari ini, silahkan ditanyakan di Google Classroom boleh nanti, atau di WA group, yang mana lebih aman, lebih nyaman. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.